Beban tunggakan utang 10 miliar rupiah mencekik leher Aulia Kesuma. Setiap bulan ia tersiksa, mesti bayar cicilan 200 juta rupiah. Dasar laki-laki egois. Harusnya sebagai suami, kamu itu harus tanggung jawab, Pak. Duit pinjaman itu juga sudah kau nikmatin, Pak. Masa iya aku yang harus menanggung cicilannya sendiri, Pak? Pak, Mama mohon dengar Mama ya, Pak ya. Apa maksud Mama? Gimana kalau kita jual rumah? Apa? Jual rumah? Tidak. Tidak akan pernah Papa jual rumah ini. Ini rumah warisan dan tidak akan pernah Papa jual. Urusan utang kamu urus aja sendiri. Apa? Mama yang harus bayar hutang sendiri, Pak. Nggak salah, Pak. Sekarang kembalikan duitnya, Pak. Kembalikan semua fasilitas dan kemewahan, karena itu semua duit dari pinjaman, Pak. Bukan duit cuma-cuma. Papa katakan tidak. Ingat itu, rumah ini tidak akan pernah dijual. Titik. Kalau kamu tidak suka, silakan kamu keluar dari rumah ini. Kamu tahu kan pintu keluarnya di mana? Ini jalan yang terakhir, sayang. Apa itu, Ma? Kita harus bunuh Pak Edi dan anaknya Dana. Mama serius? Nanti kalau ketahuan bagaimana? Mama sudah siap di penjara. Mama sudah siap, sayang. Kalau itu resiko yang harus Mama tanggung, semuanya harus terencana dengan baik, sayang. Aulia bertekad mengambil jalan pintas. Nyawa suami dan anak tirinya pun ditebas demi utangnya lunas. Simak lanjutan kisah kekejaman Aulia dalam episode Rajapati bagian kedua. Jumat malam, suasana rumah mulai mencekam ketika Aulia menyelundupkan dua pembunuh bayaran diam-diam. Skenarionya, Aulia akan melempar kode kemudian bila korban sudah dilumpuhkan. Sugeng, Agus, kalian bersembunyi di sini. Ingat, jangan bersuara dan jangan keluar sebelum saya panggil. Baik, siap. Tuh, dengar. Dan kalian jangan tidur, kalian tetap waspada. Karena tengah malam ini kalian harus eksekusi. Siap. Paham kalian? Ya, Ma. Dengar pesan Mama? Iya. Kamu kasih Dana minuman alkohol kesukaannya. Dan ingat, jangan bertindak sebelum Dana tertidur pulas. Iya, Ma. Udah, kita masuk. Iya. Jaga. Suasana hati Edi malam itu terlihat teduh syahdu. Hah? Kok tumben Papa belum tidur? Iya, Ma. Masih baca buku nih. Mama dari mana? Biasalah, Pak. Mama kan banyak urusan. Oh iya, Pak. Mama ganti baju dulu, terus sekalian bikinin jus kesukaan Papa ya. Makasih ya, Ma. Tunggu ya, Pak. Aulia tak menyanyiakan kesempatan, manakala Edi lengah tak menyimpan kecurigaan. Aulia bersiap menyajikan umpan untuk melumpuhkan korban. Aulia pandai membuat suaminya bergairah, menggiring calon korban main cinta supaya lelah. Aduh, itu bukunya. Iya, Ma. Oh ya, Pak. Kok malam ini Papa ganteng banget sih? Mama bisa aja ini. Mama juga sama malam ini cantik sekali. Bisa aja. Oh ya, Pak. Papa kangen gak sama Mama? Ya, kangen lah, Ma. Ngerti kan, Pak?
Tenaga Edi habis terkuras, namun letihnya dibumbui rasa puas. Papa. Mama. Nih, Mama bawain apa buat Papa? Terima kasih, Mama. Minuman spesial. Mama memang luar biasa. Lantas, Aulia bergegas menyuguhkan jus bercampur obat tidur berdosis keras. Kok pahit, Mah? Tidak seperti biasanya? Gak pakai gula ya? Tahu nggak? Mama cuma tambahin obat kuat biar Papa tambah jos. Mama nih paling bisa. Papa nanya serius kok malah bercanda. Beda loh, Ma, ini. Iya, Mama biasa kok. Cuma Mama tambahin wortel sama daun seledri doang. Yaudah, Papa minum habisin ya. Iya, ya. Pasti haus kan? Capek. Sini. Makasih ya, Ma. Iya. Kok mata Papa berat banget ya, Ma? Mungkin Papa kecapean kali, Pak. Udah, Papa tiduran aja. Ngantuk sekali, Papa. Campuran obat tidurnya langsung bereaksi. Edi mulai oleng lalu jatuh tak sadarkan diri. Pak. Papa. Pak. Pak. Pak bangun, Pak. Target berhasil dilumpuhkan. Aulia sudah membayangkan kesuksesan. Dengan handuk basah obat bius, korban langsung dibekapnya dibantu duo jagal bayaran sampai denyut nadi korban hilang secara perlahan. Tamatlah nyawa korban. Lu Vin, ngapain lu di kamar gue? Lu yang habis dari mana aja? Gue udah lama nungguin lu di sini. Emang kenapa? Tumben, lu bukannya tinggal di apartemen kan? Nyari teman minum bareng aja, sekalian perang di PUBG bareng. Ayolah, kuy. Lu juga main kan? Ayo, boleh. Udah siap, bro? Ayo dong. Nggak tembak kan lu? Masuk rumah nih. Gue kok pusing ya? Segelas aja belum habis. Masa gue udah mabuk? Lu lagi nggak fit kali. Benar-benar biadab. Aulia CS seolah tak gentar resiko tertimpa azab. Jelang fajar menyongsong, jenazah bapak dan anak kesana kemari digotong-gotong. Dua sudah tak tertolong. Aulia tahu betul resiko perbuatannya. Karenanya dirancang skenario untuk menutupi jejak mereka. Aulia membumi hanguskan rumah, seolah-olah kebakaran layaknya peristiwa musibah. Aksi pasangan Agus dan Sugeng benar-benar caspleng. Buat tangan si duo centeng berbuah kejahatan serenteng. Bu, semua sudah siap dan semua ruangan sudah saya siram. Kita siap untuk membakarnya. Baiklah, sekarang kalian bakar rumah ini pakai obat nyamuk spiral dan korek api kayu ini. Seolah-olah rumah ini terbakar.
Oke, Cepat laksanakan. Siap, Bu. Baik, Bu. Bagus, cepat segera laksanakan. Babak demi babak, langkah Aulia makin liar ditebak. Pada klimaksnya, Aulia menyuruh Agus dan Sugeng menyulut api untuk membakar rumah seisinya. Gimana? Bu, saya pastikan dalam 7 jam rumah ini akan terbakar habis. Bagus. Dari mana kalian yakin? Kita sudah berpengalaman dalam hal ini. Baiklah. Ini upah buat kalian. Sekarang kalian segera pulang ke Lampung. Oh ya, soal imbalan, kalian nggak usah khawatir. Saya akan bayar setelah rumah ini terjual dan urusan semua selesai. Oke, baik, Bu. Baik. Kami mengerti, Bu. Cepat pulang. Oke, yuk. Ya. Sabtu petang rumah Edi terbakar, tetangga sontak terguncang. Kepulan asap sempat membumbung tinggi. Mobil pemadam kebakaran sibuk datang dan pergi. Anehnya saat diberitahu tetangga, reaksi Aulia Kesuma justru datar-datar saja. Saat itulah kecurigaan bermula. Lewat 24 jam, situasi yang dialami Aulia dan Kevin masih tetap mencekam. Lantaran 2 jenazah korban masih digenggam. Setelah kebakaran rumah korban gagal karena padam. Ditambah hilangnya kontaknya Rodi, si pembunuh bayaran, Aulia makin runyam. Hah? Dasar brengsek! Mana ini si Rodi, hah? Angkat ke teleponnya. Kalau begini caranya, terpaksa aku harus bakar sendiri. Hah? 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 Awas kamu Rodi, hah? Jangan harap kamu kasih imbalan sama aku, hah? Seorang ibu dan anak, Aulia dan Kevin kompak menanggung resiko membawa 2 jenazah yang akan dicampak. Namun tidaklah mudah bagi Kelvin, sebab ia mengalami tekanan batin. Sebab mobil Kelvin mengangkut kedua jenazah, sementara mobil Aulia memimpin jalan namun tanpa arah. Halo, Mah. Bagaimana ini, Mah? Jenazahnya sudah mulai bau, Mah. Nanti kalau cegat polisi bagaimana ini, Mah? Kevin, diam kamu Kevin. Kita ke arah Sukabumi, lewat Cidahu. Kita bakar lalu buang jenazah dan mobilnya ke jurang. Seolah-olah mereka korban kecelakaan lalu lintas. Ngerti kamu? Kelvin takut, Mah. Pokoknya, Kelvin mau pulang aja. Enggak, Kevin. Kamu nggak boleh pulang. Kamu ikutin Mama. Kamu temenin Mama sayang. Iya, Mah. Tapi nggak begini, Mah. Kenapa jadi aku sih yang harus buang dan bakar? Kenapa bukan si Rodi? Rodi lagi. Mereka sudah di Lampung. Sekarang tinggal kamu harapan Mama. Kalau kamu masih dianggap anak sama Mama, kamu harus nurut sama Mama. Tapi, Mah. Nggak ada tapi. Sekarang kamu turun di depan, kamu beli bensin dan cepetan. Tapi, Mah. Udah nggak usah tapi. Cepetan, turun. Bang, berapa? Dua jerigen. Baik aja deh. Oke. Cepet ya, Pak. Pak. Ya, makasih ya. Ya, Pak. Aulia terpaksa membuat rencana dadakan. Dengan Kevin kini menjadi andalan.
Kelvin berperan sendirian. Tugasnya membakar dan membuang jenazah korban. Kemudian Aulia melanjutkan perjalanan. Halo, Ma. Kevin, Iya, Ma. kamu berhenti di depan, di pinggir jurang. Nanti Mama berhenti agak jauh dari mobil kamu. Terus Kelvin gimana, Ma? Ya udah, kamu berhenti dulu. Terus gimana ini? Dorong mobilnya ke jurang? Iya, bakar. Siram pakai bensin. Apa? Bakar? Buruan, mumpung jalanan masih sepi. Bakar. Cepat, Kevin, bakar. Bodoh. Iya, Ma. Kelvin si penakut tanpa berpikir langsung menurut, layaknya seorang pengabdi malaikat maut. Mampus kau, Edi dan Dana. Tamat riwayatmu. Bakar pun berlanjut. Kelvin tak luput. Tadi sangka-sangka lidah api ikut menyambarnya. Dia nggak paling tahu. Ayo bentar. Aulia buru-buru membungkus Kelvin dengan selimut. Cara jitu untuk membuat api tak makin ribut. Aduh, Kevin. Ya udah tahu Kevin, tolong Kevin. Mobil gagal didorong ke jurang. Aulia dan Kevin kabur tunggang langgang. Lagi kamu, aduh. Ma, panas, Ma, panas. Hanya butuh waktu 24 jam, polisi mampu mengungkap aksi pembunuhan yang kejam. Setelah polisi temukan segudang petunjuk di mobil yang rongsok menghitam. Ayo, suster. Suster, tolong suster, anak saya, suster. Kulitnya terbakar, suster, tolong suster. Ibu tenang dulu ya. Suster, tolong suster. Panas tau, ibu tenang aja ya. Tapi suster, tolong suster, anak saya, suster. Suster, obatin suster, anak saya, suster. Aulia Kesuma panik melihat Kelvin kesakitan. Ke rumah sakit Pertamina Pusat Jakarta, Kelvin langsung dilarikan. Kelvin mengalami luka bakar derajat 2 dengan 30% luasnya luka meliputi lengan, kaki, dan wajahnya. Lantaran tak kuat menahan sakit selama perawatan, Kelvin pun hilang kesadaran. Tolong suster, cepet tolong suster. Kamu kuat, nah. Itu dalam rangka apa, Pak, untuk kemari? Penyakit apa? Pasien tersebut datang ke kami hari Minggu siang, itu masuk ke UGD dan sekarang masuk ke ruang perawatan khusus unit atau pen center gitu. Untuk luka yang dibakar apa, Pak? Dia mengalami apa, Pak? Kita belum dapat informasi secara utuh ya luka bakarnya mengenai bagian tubuh mana saja, tapi yang jelas pasien tersebut sekarang menjalani perawatan khusus di pen center atau unit rumah sakit pusat Pertamina sampai sekarang. Pak, untuk yang mengantarkan pasien ini sampai saat ini masih ada yang menemani apa gimana? Untuk yang mengantarkan sampai saat ini tidak ada di lokasi, dan saat ini pasien tersebut dalam pengawasan pihak kepolisian. Jadi di rumah sakit kami pasien tersebut dilakukan pengawalan cukup ketat. Untuk itu
pembatasan terhadap pasien yang keluarga yang berkunjung ataupun keluarga yang lain ataupun siapapun yang ingin bertemu dengan kafe itu sangat dibatasi. Aulia Kesuma dibekuk tak berdaya usai terlacak oleh tim buruh sergap gabungan Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya. Aulia Kesuma ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal pembunuhan berencana jeratnya. Sementara Kelvin putranya kemudian dirujuk dari Rumah Sakit Pusat Pertamina ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Mereka merencanakan pembunuhan tanggal 22. Pelaksanaan pembunuhan di Lebak Bulus, Jakarta itu tanggal 23 malam hari. Yang terbunuh pertama kali adalah Bapak Edi Chandra Purnama itu tanggal 23. TKP-nya di Lebak Bulus. Ya, saya ulangi, TKP di Lebak Bulus. Tanggal 24 dini hari, malamnya itu setengah jam 1, jam 2, jam 3 terus tanggal 24 anaknya Muhammad Adi Pradana dibunuh. Tanggal 25 pagi jam 8 jenazah dibawa menuju ke Sukabumi. Tanggal 25 siang dibakar. Bu Aulia, selamat siang Bu Aulia. Kami akan melakukan klarifikasi BAP di pengadilan. Kami berjanji akan membantu Ibu semaksimal mungkin. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, Aulia terus menangis histeris membayangkan liang kubur. Baru saja Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusan. Terdakwa Aulia dan Kelvin dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Edi Chandra Purnama dan Adi Pradana. Aulia dan Kelvin pun dijatuhi hukuman pidana mati yang dinilai setimpal dengan perbuatan mereka yang keji. Sementara dua terdakwa lainnya, pembunuh bayaran Kusmawanto alias Agus dan Muhammad Nur Said alias Sugeng, kemudian dijatuhi hukuman pidana seumur hidup lamanya. Dan tiga pelaku yang ikut membantu, Rodi Syaputra diganjar 14 tahun penjara, istrinya Karsini 10 tahun penjara, serta Supriyanto alias Alpat divonis 12 tahun penjara. Utang tak terkendali, Aulia Kesuma lupa diri, mendiri menyusun sendiri rencana keji. Ketika istri bunuh suami dan anak tiri di balik mobil di berangus api. Geser lagi sedikit rekan-rekan. Tolong rekan-rekan kasih jalan. Kasih jalan.